Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izin kami dari kelompok 4 dari kelas Kemauan 1 akan mempresentasikan tugas besar serta mempresentasikan juga demo program yang telah kami buat dari kuliah komputasi mengenai aplikasi pemantauan cuaca dengan layanan cloud computing menggunakan platform website yang disusun oleh saya sendiri, Rangga Hadijinansyah, kemudian ada Dava Tawirani, ada Tegar Ahmad, Arif Fadilah, ada Trisantio, dan yang terakhir ada Endra Zena. Yang pertama ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini akan menyampaikan terkait pendahuluan materi komputasi awan, yaitu komputasi awan atau cloud computing merupakan teknologi yang menggabungkan komputasi dengan internet. Bahasa Inggrisnya cloud tersendiri adalah sebuah simbolisme untuk internet, serupa dengan penggambarannya dalam diagram jaringan komputer. Dalam cloud computing sendiri, kompleksitas infrastruktur yang tersembunyi di balik abstraksi yang dimana ini juga memungkinkan layanan teknologi informasi disediakan sebagai layanan yang dapat diakses baliknya. Menurut makalah IEEE, Internet Computing tahun 2008, cloud computing adalah paradigma di mana data disimpan permanen di server internet dan sementara pada perangkat pengguna seperti desktop, tablet, dan perangkat lainnya. Pada intinya, cloud computing sendiri memanfaatkan layanan berbasis internet untuk mendukung proses bisnis dengan cloud yang merujuk pada jaringan internet. Salah satu sektor yang sudah menggunakan berbasis cloud yaitu pemantauan atau pendeteksi cuaca. Pemantau cuaca lingkungan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting untuk keperluan berbagai hal. Misalnya untuk pertanian, keselamatan penerbangan, pelayaran, serta untuk antisipasi bencana alam banjir atau kekeringan dan sebagainya. Karena hal itu dibutuhkan pemantauan cuaca lingkungan yang selain handal, juga yang harganya lebih ekonomis atau murah. Pada saat ini, sistem instrumentasi masih banyak yang berasal dari produk luar atau impor, sehingga kemandirian bangsa belum dapat berdiri dengan tegak. Penggunaan model layanan komputasi awan dalam pemantauan cuaca salah satunya adalah melalui layanan SaaS, itu Software as a Service. Dengan memanfaatkan layanan ini, para pengguna termasuk masyarakat umum dapat mengakses aplikasi pemantauan cuaca tanpa perlu menginstal perangkat lunak secara lokal. Hal ini memberikan kemudahan dalam aksesibilitas dan penggunaan karena informasi cuaca dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Layanan software as a service ini juga memungkinkan pembaruan perangkat lunak secara otomatis sehingga pengguna selalu mendapatkan versi terbaru dari aplikasi pemantauan cuaca tanpa harus repot melakukan pembaruan secara manual. Karena itu, memanfaatkan teknologi komputasi awan pada pembangunan aplikasi pemantauan cuaca berbasis website ini akan menjadi lebih efisien dengan data cuaca disimpan secara permanen di server di internet dan diakses melalui layanan berbasis internet. Pengembang dapat merancang dan menyajikan informasi cuaca secara lebih mudah diakses. Teknologi ini tidak hanya memfasilitasi proses pemantauan cuaca yang lebih responsif, tetapi juga membuka peluang untuk mengembangkan aplikasi yang memberikan informasi cuaca akurat dan real-time kepada pengguna melalui platform website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk bagian maksud dan tujuan. Nah, untuk maksud dan tujuan dan aplikasi ini dimaksudkan memanfaatkan teknologi cloud computing dalam memantau kondisi dan menggunakan teknologi ini, data cuaca dapat diproses secara real time dari cuaca seluruh dunia. Yang bertujuan untuk yang pertama meningkatkan akurasi prediksi cuaca. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data cuaca dari berbagai sumber, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi prediksi cuaca. Lalu ada meningkatkan aksesibilitas informasi cuaca. Yang bertujuan untuk membuat cuaca mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja dan di mana saja. Lalu mendukung pengambilan keputusan. Informasi cuaca yang akurat dan mudah diakses dapat mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai sektor seperti pertanian, penerbangan, dan logistik. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kesadaran masyarakat.
dengan menyediakan informasi cuaca yang mudah diakses dan dipahami, tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi cuaca dan dampaknya. Ini akan dapat signifikan bagi masyarakat dan berbagai sektor industri. Oke, selanjutnya oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori komputasi awan. Di mana komputasi awan ini merujuk pada paradigma komputasi, di mana sumber daya komputasi seperti pemrosesan data dan penyimpanan serta aplikasi yang disajikan sebagai layanan yang dapat diakses melalui jaringan, yaitu internet. Penyedia cloud menyediakan berbagai model layanan komputasi awan. Berikut 3 model layanan cloud yang digambarkan pada gambar ini, yaitu ada software as a service, platform as a service, dan infrastruktur as a service. Penjelasan dari infrastruktur as a service yaitu contohnya seperti Amazon Web Service yang menyewakan kapasitas penyimpanan dan komputasi di server mereka. Dan untuk platform as a service merupakan sebuah perusahaan yang dapat menyewakan platform yang telah ditentukan sebelumnya untuk pengembangan perangkat lunak, misalnya Microsoft Azure. Penyedia PaaS ini menangani administrasi server yang mendasari sehingga pengguna dapat fokus pada pengembangan dan manajemen aplikasi mereka. Sedangkan software as a service merupakan hal yang menarik bagi pengguna pribadi, yaitu perangkat lunak berbasis cloud yang lengkap dengan antarmukanya seperti Microsoft Office 365 ataupun Dropbox, Google Drive, dan masih banyak yang lainnya. Kita lanjut lagi ke metodologi. Metode yang digunakan untuk merancang arsitektur software as a service pada aplikasi pemantauan cuaca adalah metode yang berorientasi objek dengan menggunakan notasi UML. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisa bagaimana mendapatkan informasi teknik adalah metode transformasi dan transisi. Pengertian software as a service yang bersumber dari TechRadar merupakan sebuah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SAS ini juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. Ketika menggunakan model layanan SAS, Anda perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus memahami hal teknis dari layanan tersebut. Hal itu seperti mengenai penyimpanan data dan server serta pengelolaan perangkat. Karena itu merupakan servis yang sudah disediakan oleh penyedia layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kita di sini akan menjelaskan mengapa kita membeli SAS atau Software as a Service. Kita memilih ini karena aplikasi sesuai dengan metode SAS yang telah dijelaskan sebelumnya. Juga SAS juga memiliki beberapa keuntungan yang sangat bermanfaat dalam konteks ini untuk aplikasi kami juga. Yang pertama, aksesnya fleksibel, bisa diakses di mana saja, kapanpun, dan dimanapun. Untuk skalabilitasnya tinggi, pemeliharaan dan pembayarannya otomatis, kemudian integrasi yang mudah dipahami dan juga ringan, dan juga yang terakhir ada keamanan yang dapat dikelola dengan baik, sehingga aplikasi yang kami gunakan memilih untuk menggunakan metode software as a service. Kemudian selanjutnya ada analisis sistem tersendiri ada memiliki 4 elemen. Yang pertama ada user, database, API, dan juga device. Keempat elemen ini sangat berhubungan atau membentuk siklus interaksi dalam sistem. Pengguna akan memulai permintaan melalui API, kemudian API mengambil data yang relevan dari basis data atau database, kemudian hasil dari permintaan API ke database akan ditampilkan ke dalam device atau aplikasi. Proses ini menyoroti bagaimana komunikasi dan pertukaran data terjadi dalam sistem yang berbasis cloud, di mana aplikasi web atau mobile dapat memanfaatkan data dan layanan yang disediakan oleh API eksternal tanpa perlu langsung mengelola atau menyimpan data besar secara lokal.
kaitannya dengan komputasi awan adalah yang pertama dengan mengintegrasikan API eksternal seperti Open Web, Open Weather Map atau akses data cuaca dan Open Cache data untuk layanan geolokasi. Aplikasi ini menunjukkan bagaimana sumber berbasis cloud dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tanpa membebani pengembang dengan kebutuhan untuk mengelola data atau infrastruktur kompleks secara langsung. Ini memungkinkan aplikasi untuk dinamis menyesuaikan diri dengan permintaan pengguna secara real time, menawarkan skalabilitas yang memadai untuk melayani sejumlah besar pengguna tanpa modifikasi infrastruktur internal. Berikut adalah screenshotan dari tampilan program. Ini adalah bagian tampilan indeks. Terdapat tampilan searching dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan dari fitur aplikasi pemantauan cuaca. Di sini kita bisa lihat aplikasi ini mendeteksi lokasi kita jika kita mungkin di sini saya akan list time. Nah, di sini bisa mendeteksi lokasi kita itu berada di mana. Misalnya kita coba untuk fitur searchingnya, kita di sini lihat di sini cuaca di Karawang bisa dilihat. Di sini ada suhunya, di sini ada pergerakan awan, di sini ada kelembapan udara dan kecepatan angin, dan backgroundnya juga bisa berubah-ubah. Mungkin kita di sini kita coba cek lagi, mungkin contohnya nah kita bisa lihat cuaca di Malang, suhu, pergerakan awan, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Ini mungkin begitu demo program aplikasi pemantauan cuaca dari kelompok kami. Terima kasih.